Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rahmat. Hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita cela. Kita berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan. Dan salah satu adab seorang mukmin adalah berdoa, memanjatkan doa ketika turun hujan, karena ini termasuk salah satu waktu yang makbul, mustajab doa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, karena kalau kita sakit kita tidak akan dapat ikut bersama rombongan ini, ya. Kita diberi nikmat keafiatan, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah. Dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mesti kita jaga dan kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Islam sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan dan mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sekarang berada mungkin di pinggir hutan, ya, di satu tempat yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca sebuah doa, ya. Ini patut kita amalkan, apalagi kita adalah MAG, Muslim Adventure Group, kan gitu. Artinya adventure itu kan sering ke tempat-tempat yang baru, ya, belasak belusuk, ya, ke hutan atau ke tempat-tempat yang asing. Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca sebuah doa. Ya, mudah-mudahan doa ini menjaga kita, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa sudah baca tadi waktu masuk Cikole? Ya, dibaca doa itu, yang mana Nabi SAW mengatakan apabila kita mendatangi satu tempat dan membaca doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala makhluk-makhluk yang jahat. Apalagi ini hutan, kan begitu, ya. Apapun ya bisa terjadi, dan banyak makhluk-makhluk Allah di dalam. Ya, dari yang nampak sampai yang enggak nampak. Maka ini adalah sunnah yang mesti kita amalkan. Ketika kita mendatangi satu tempat, hendaklah kita baca doa ini. Asal usul doa ini, dahulu orang-orang Arab apabila mendatangi satu tempat, mereka berlindung kepada jin. Jin yang menguasai tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dahulu ada sebahagian orang dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia, yang minta perlindungan, ya, kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu membuat manusia-manusia ini bertambah durhaka, ya, terseret kepada syirik, berkhidmat kepada jin, yang pada hakikatnya adalah yang mengajak dan menyeret mereka kepada syirik tanpa mereka sadari. Nah, ketika datangnya Islam, Nabi SAW mengganti tradisi itu dengan membaca doa. Doa yang kita bacakan tadi.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Termasuk di dalamnya kalamullah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, itu merupakan kalamullah, dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Ya, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluk yang memiliki kejahatan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, kita ini ya makhluk ya manusia bukan hanya dapat pengaruh dari alam nyata. Ya, pengaruh alam nyata jelas. Ada pencuri nanti di hutan, dicegatnya kita pakai parang kan begitu ya. Ini kan makhluk yang jahat juga. Nah, ini termasuk kita berlindung dari makhluk-makhluk seperti ini. Ya, tukang malak kan begitu ya, mau main lagi diminta lagi kan gitu ya. Berlindung kita dari makhluk yang jahat, yang dari yang nampak ya sampai yang nggak nampak, yang gaib. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Pengaruh yang diterima oleh seorang insan itu bukan hanya dari kalangan makhluk-makhluk yang nyata, yang nampak, tapi juga dari kalangan yang tidak nampak, yaitu jin. Ya, jin ini memberikan pengaruh juga di dalam hidup manusia. Mungkin antum pernah mendengar orang kerasukan jin? Pernah? Orang yang kerasukan jin ini ada dua macam. Ada yang menggeleper-geleper kayak seperti orang yang terkena penyakit ayan kan begitu ya. Ya, suaranya berubah tiba-tiba, yang laki-laki suaranya jadi suara nenek-nenek atau suara perempuan, yang perempuan tiba-tiba suaranya menjadi suara ngebas, suara laki-laki. Ini artinya dia kerasukan jin. Ya, masuk jin itu ke tubuhnya dan mempengaruhinya. Nah, ini satu jenis kerasukan. Nah, itu wajar, itu tahu kita kalau orang yang kerasukan jin seperti ini kita ruqyah kan begitu ya. Kita bacakan Quran. Ya, biasanya dia kepanasan. Nah, kemudian ya kalau ya ruqyah itu mujarab, bermanfaat, maka jin itu akan keluar. Dahulu Imam Ahmad belum sempat meruqyah saja, masih melihat sandalnya Imam Ahmad saja, jin itu sudah lari. Nah, Umar bin Khattab lebih dahsyat lagi. Ya, berpapasan jin-jin pantang berpapasan dengan Umar bin Khattab, langsung mengambil jalan yang lain. Kalau kita enggak tahu. Ditemenin. Ya. Jadi jin ini merasuki manusia itu ada dua macam. Ada dia mengganggu secara fisik ya. Terganggu kita ya seperti orang kesurupan, kita seperti orang yang kerasukan. Ya, ini obatnya ini diruqyah. Nah, di sana ada bentuk kerasukan yang sebenarnya lebih berbahaya. Orang itu kerasukan jin, tapi dia tidak menyadarinya, dan orang lain pun nggak tahu bahwasanya dia kerasukan jin. Ya, ini kerasukan juga namanya. Ya, ini satu bentuk kerasukan yang sebenarnya jauh lebih berbahaya. Orang itu sudah kerasukan jin, jin telah mendominasi dirinya, tapi dia tidak menyadarinya. Banyak tempat-tempat di mana jin itu bisa merasuki seseorang. Misalnya apa? Misalnya kamar mandi. Ya. Berlama-lama di depan cermin. Ya, ini terutama wanita itu ya, berlama-lama di depan cermin. Ya, kemudian juga kalau anak-anak dilepas pada waktu maghrib. Ya. Jadi ada beberapa waktu dan tempat di mana jin itu memang sedang kita katakan mendominasi dia atas manusia, dan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sebagian orang ada yang kerasukan jin, dia tidak menyadarinya. Mungkin kita pernah merasakan pada diri kita tiba-tiba hati kita keras. Ada sebagian orang yang kerasukan jin, dia nggak sadar. Tiba-tiba hatinya keras, ya, pikirannya tidak fokus, kalau sholat tidak khusyuk, baca Quran males. Kadang-kadang duduk di majelis ilmu panas kan begitu ya, ini gejala sebenarnya bahwa jin itu sedang merasuki tubuhnya, berusaha untuk mendominasi dirinya. Ya, tapi orang itu mungkin dia tidak sadar, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Hingga orang itu kadang-kadang dia suka ya kita katakan menolak nasihat, ya suka menolak kebenaran. Ya, ini adalah salah satu indikasi bahwa jin itu sedang mendominasi dirinya, ikhwan fillah ma'asyiral. Maka Rasulullah SAW mengajari kita berbagai macam doa-doa perlindungan. Di antaranya apa?
doa zikir pagi dan petang. Jadi kita baca zikir pagi dan petang. Kemudian doa-doa, misalnya doa ketika kita akan masuk rumah, doa ketika kita keluar rumah, ya, doa ketika kita berhubungan intim, doa ketika kita makan, ya. Nah, ini untuk menolak pengaruh jin itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa jin itu ya akan bersama, ya, beraktivitas bersama manusia. Kalau dia masuk rumah, ya, kalau kita masuk rumah, lalu kita tidak baca doa, apa yang terjadi? Jin itu akan masuk bersama kita dan dia berkata, nah ini ada tempat tinggal bagi kalian, ya, ada tempat nginap bagi kalian. Maka jin itu juga masuk bersama kita. Kalau kita masuk rumah tidak berdoa, tidak mengucapkan salam, masuk nyelondong begitu saja. Nah, ketika kita makan, kita tidak baca basmalah, kita tidak membaca bismillah, maka setan akan berkata dan mengajak teman-temannya, kemarilah. Nah, di sini ada hidangan, kita bisa makan bersama. Nah, lebih parah lagi, kita masuk kamar bersama istri kita berhubungan intim, tidak baca doa, maka jin ikut nimbrung juga di situ. Dan jin ini akan bisa bertambah besar dia. Ya, apabila dia diagungkan, apabila dia senantiasa kita beri fasilitas, maka dia akan menjadi besar dan gemuk. Ya, akan tapi kalau kita tidak kasih peluang, dia tidak kasih tempat untuk menginap, ya, tidak dikasih tempat untuk makan, ya, dan beraktivitas bersama kita, maka jin itu akan mengecil. Ya, maka jin yang menyertai Nabi, korin, ya, karena setiap orang itu punya korin, yaitu jin-jin yang menyertai dirinya. Itu jin yang menyertai Nabi itu kurus. Ya, karena Nabi pernah satu kali Nabi mendapati jin ifrit di dalam masjid, ya. Beliau ingin menangkap dan mengikatnya, tapi beliau teringat doa saudara beliau, yaitu Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan, yaitu kerajaan yang tidak akan diberikan, ya, kepada siapapun sesudah beliau, yaitu Nabi Sulaiman. Maka Nabi tidak jadi menangkapnya. Ya, maka Nabi, ya, tidak pernah menggunakan jin sebagai bala tentara. Meminta pertolongan kepada jin, ya, minta khidmat kepada jin. Karena hanya satu orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kuasa dan benar-benar kuasa atas jin, yaitu siapa? Nabi Sulaiman. Selain Nabi Sulaiman tidak ada yang boleh mengklaim bahwasanya dirinya dapat menguasai jin. Kalau ada yang mengatakan saya punya bala tentara jin, itu bohong. Sebenarnya dialah yang menjadi bala tentara jin, bukan jin yang jadi bala tentaranya. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya punya pengawal, itu bohong. Sebenarnya khodam, ya, pembisik dan lain sebagainya, itu bohong. Sebenarnya dialah yang menjadi khodamnya jin, bukan jin yang menjadi khodamnya. Ya, karena jin tidak akan tunduk kecuali, ya, kepada satu orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kuasa kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman. Muslimin. Jadi jin korin ini bisa gemuk, besar, dan dia menguasai diri kita, ya, dan bisa jadi kurus. Ya, maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, apabila kita hidup, ya, dengan aturan Islam, kita menjalankan, ya, syariat Islam di dalam kehidupan kita, mulai dari penampilan fisik sampai penampilan batin, lahir maupun batin, maka jin korin yang menyertai kita itu akan kurus dia, dan pengaruhnya kepada diri kita pun akan kecil. Tapi kalau kita senantiasa melanggar, ya, misalnya sananul fitrah, itu penting. Ya, mungkin sebagian orang menganggap itu sepele, padahal itu sangat penting. Sananul fitrah itu 10 fitrah manusia yang tidak boleh kita robah. Dan jin berusaha untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga aturan hidup, ya, seperti makan dengan tangan kanan, ya, kemudian makan makanan yang halal, dan beberapa aturan-aturan hidup yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam. Itu kalau kita amalkan akan membuat jin yang menyertai kita, korin itu, menjadi kecil, kurus. Dia nggak mampu untuk menguasai kita. Tapi kalau kita senantiasa memberikan fasilitas kepadanya, makan bersamanya, bahkan kita berhubungan intim dengan istri kita juga, dia ikut nimbung bersama kita, maka dia akan jadi besar. Karena jin ini kalau, ya, diagungkan dia akan bertambah besar, dan dia akan menunjukkan hegemoninya. Siapa yang pernah hidup di Jogja? Saya tanya dulu. Pernah? Pernah hidup juga? Berapa tahun? 3 tahun. Saya 4 tahun. Saya dapat jodoh juga di Jogja. Yang pernah hidup di Jogja, mungkin pernah dengar istilahnya setan drum band. Belum pernah.
Ya, setan drum band. Pernah? Ada yang pernah dengar setan drum band? Itu di Jogja. Itu luar biasa, jin itu memang betul-betul menunjukkan hegemoninya. Dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan kebesarannya. Ya. Itu kalau orang Jogja tahu lah yang namanya setan drum band itu. Suara drum band itu suaranya kalau di utara, kita di selatan. Kita kejar ke utara, nanti suaranya pindah ke selatan. Dan itu bukan bukan cerita bohong, bukan. Betul, nyata. Dan kita mendengarnya. Ya. Kita mendengarnya nyata. Dan sebagian ikhwah dulu waktu di Jogja pernah mengejar itu suara. Jadi dikejar ke utara suaranya ada di selatan. Ya. Dikejar ke selatan suaranya ada di utara. Pokoknya nggak ketemu lah. Iya. Jadi ini memang betul-betul di situ setan itu diagungkan. Banyak patung kan begitu ya. Ya, setan-setan disembah, di Gunung Merapi setan disembah, di Parangtritis setan disembah. Jadi setan itu gemuk dan menunjukkan kekuatannya. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Saya pernah jalan-jalan di Parangtritis, ya, pantai selatan Jawa. Saya dapati di sana, saya heran juga, ini rumah di sana tuh kebanyakan menghadap ke pantai. Tidak menghadap ke jalan. Jadi saya iseng-iseng tanya, "Pak, ini rumah kok kesini semua?" "Iya, nanti kalau kalau membelakangi pantai, nanti Nyi Roro Kidulnya marah," katanya. Jadi dia menunjuk ketika setan dan jin itu diagungkan, disembah, dia akan semakin besar. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Ya mungkin pernah dengar ya orang yang ketemu jin di tengah hutan atau di manalah gitu di satu tempat. Nampaknya kecil, lama-lama besar. Pernah dengar cerita seperti itu? Ada teman kita di Ambon, dia pernah melihat seperti itu. Dia lihat jin dari jauh kecil seperti toyol begitu. Begitu didekati ternyata besar-besar seperti pohon tinggi begitu. Ya, itu dia. Jadi memang ya alam jin itu adalah alam yang tidak bisa masuk dalam nalar kita, karena dia diciptakan dari api ya. Jin itu diciptakan dari api. Ya, sementara kita dari tanah, kita nggak bisa besar kecil seperti itu kan begitu ya. Tapi jin bisa seperti itu, dan dia akan menunjukkan kekuatannya apabila terutama jin korin kita itu akan menunjukkan kekuatannya apabila kita itu sering lalai dari zikrullah. Kita mengabaikan petunjuk Nabi di dalam kita katakan keseharian kita. Maka saya ada nulis buku itu namanya Panduan Amal Sehari Semalam. Itu penting ya, kita lihat bagaimana Nabi mengatur hidup kita, bukan hanya untuk ya kehidupan nyata yang nampak kan begitu ya. Ya, tapi juga untuk kehidupan di alam yang tidak kita lihat dengan kasat mata, yaitu rohani kita. Ya, maka mungkin kita dapat memeriksa diri kita. Mungkin kita perhatikanlah ketika kita lalai kan gitu ya, lalai dari zikrullah, hati ini tiba-tiba keras. Ya, dinasihati kadang-kadang mental kan begitu ya. Sering itu kita dapati kondisi seperti itu. Ya, berat untuk diajak untuk berbuat taat, untuk ketaatan. Ya, susah untuk melakukan ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati itu kosong dari zikrullah, secara otomatis jin akan mengisinya. Maka tidak ada istilah, ya, jangan kita terkecoh dan tertipu mengosongkan pikiran. Mengosongkan hati itu tidak ada. Dan itu banyak kita temui di bela diri. Ya, aliran-aliran bela diri ini juga kita harus hati-hati. Ya, terutama yang pakai pernapasan. Ya. Karena pernapasan ini biasanya dari yoga. Baik, ya, kita lanjutkan sejenak ya sebelum kita ikut sholat nanti bersama jemaah. Jadi ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin, salah satu penyebab hati kita itu menjadi keras adalah mungkin salah satunya adalah jin korin kita itu sudah terlalu gemuk. Karena kita sudah semakin lalai mungkin dari zikrullah kan begitu ya, dan selalu berkhidmat di dalam hidup kita ini untuk mereka, untuk jin-jin korin ini. Dan salah satu cara untuk melembutkan hati adalah ya, selain banyak ya para ustadz mungkin menjelaskan membelai kepala anak yatim kan begitu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk melembutkan hati adalah mendengar nasihat. Mendengar nasihat bukan secara umum. Kalau di majelis ilmu kan ustadz ngomong secara umum kan begitu ya. Kadang-kadang kita nggak merasa kena kan begitu ya, itu kalau di majelis ilmu. Padahal udah kena, udah lembam gitu. Coba ya kadang-kadang kita nggak merasa kena.
Bagaimana cara kita untuk mendapatkan nasihat secara khusus? Nanti pulang ke rumah, kalau yang punya istri, dapat berkeluarga semua ya? Sudah? Alhamdulillah. Ada yang belum berkeluarga? Yang nunduk yang belum. Iya. Yang belum berkeluarga cepat menikah. Ya. Jadi caranya adalah nanti pulang malam panggil istri. Ya, karena istri kita itu sebenarnya orang yang paling tahu tentang diri kita, plus minus baik buruk ya. Ya. Lebih kurang dia tahu itu tentang kita. Ya. Di balik kelambu nanti kan begitu ya, di dalam kamar ya, minta nasihat kepadanya ya, wahai istriku, nasihati dan dengarkan nasihatnya baik-baik. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati ya. Kalau hati kita menolak ketika dapat nasihat, itu mungkin pengaruh jin itu memang sudah berat dan keras, besar pada diri kita, sehingga kadang-kadang sebagian orang sombong itu kan salah satu pengaruh jin. Dan orang yang pertama sombong ya, makhluk pertama sombong itu adalah jin, yaitu iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, nah demikian. Jadi coba ya, lakukan itu ketika kita merasa hati kita ini kayaknya sudah keras kan begitu ya. Minta nasihat kepada istri. Ya, mungkin kalau minta nasihat kepada sahabat, teman, malu kan begitu ya. Kalau dulu para sahabat, mereka sengaja mendatangi sahabat mereka dan berkata, "Ya fulan ansihni, ya fulan nasihati aku." Ya, mereka minta nasihat, ikhwan fillah. Kenapa? Karena salah satu cara untuk melembutkan hati adalah mendengarkan nasihat, tapi secara khusus ya. Memang nasihat untuk diri kita gitu. Dan yang paling bagus adalah pasangan hidup kita yang tahu luar dalam kita, yang tahu kartu kita kan begitu ya. Nah, tahu dia. Nah, minta nasihat kepadanya, "Tolong nasihati aku." Ya, tolong nasihati abang, tolong nasihati apalah kayak gitu ya, sebutan kita. Nanti dia akan keluar itu. A, B, C, D, E sampai Z. Ya dengarkan aja ya. Terlalu banyak mungkin ya. Mas, kamu itu begini kan gitu ya. Kamu itu begini ya. Dengarkan baik-baik, jadilah pendengar yang baik ya. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati kita ya, dengan mendengarkan nasihat. Ya. Paling-paling kita nanti ya memang kita menyadari kekurangan kita menyadari ya sisi-sisi minus kita kan begitu ya, sisi-sisi negatif kita, sisi-sisi gelap kita yang kadang-kadang kita tidak dapat melihatnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin ya. Nah demikian. Jadi demikianlah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu lembut hatinya ya, dan selalu mendengarkan nasihat. Ya, karena Allah mengatakan ya tentang hamba yang beruntung adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan qaul, yang mendengarkan nasihat dan selalu mengikuti yang terbaik darinya. Demikian ya ikhwan fillah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang masih ada orang yang peduli dengannya dan memberi nasihat. Ya. Orang yang celaka adalah orang yang memang orang lain tidak peduli lagi dengannya dan tidak mau memberikan nasihat kepadanya. Ya, nah ini orang-orang yang mungkin kita katakan merugi. Kita beruntung masih punya saudara di sini yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Maka kita di MAG ini juga berkumpul kita itu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya saling menasihati kalau ada yang kebablasan kan begitu ya. Kalau ada yang silap dan keliru dan seterusnya. Nah, demikian kita salat dulu ya. Subhanakallah bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.